Boleh tekan ni. Boleh? Nanti kalau dah habis Bapak tekan finish. Kalau habis. Sekarang? dah Assalamualaikum. Ini bukan Zoom, Bapak terus ya. Ceramah. Ini dah live ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa washabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wahzaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qadul ba'lima wala bisin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal karim. Al-Mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi Surah An-Nur Seksyen 20 Shah Alam sesuai ajaran kuasanya, tuan-tuan dan puan-puan di mana saja boleh mengikuti program kita ini. Selamat bersua kembali. Selepas hampir setahun kita tidak bersua karena pandemi, dan kita dapat bersua kembali dengan dunia maya ini, dengan suasana yang tenang, enjoy dan santai, di mana tuan-tuan baru ada yang balik daripada surau. Selamat yang ada di rumah dan mengikuti program ini. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana kita maklumi bahwa pengajian kita pada malam hari ini meneruskan buku 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Dan kita bicarakan hadis ke-35. Tajuknya adalah tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa dallu. Akhrajahu Syaikhan wa Tirmidzi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lebih kurang begini. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya lebih kurang, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia akan melantik pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu mereka akan ditanya hukum sesuatu masalah, maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu peringatan yang luar biasa. Hadis ini umurnya sudah 1442 tahun yang lalu.
Tapi seolah-olah baru seminggu yang lalu. Karena begitu relevan dengan suasana yang kita hadapi sekarang ini. Kita jujur, suasana yang kita hadapi di dunia ini termasuk di daerah kita sendiri ini. Jadi Nabi sudah memberikan satu warning kepada kita. Ilmu agama khususnya itu tidak dicabut hilang begitu saja, tidak. Tetapi cara Allah mencabut ilmu agama ini dengan dimatikan para ulama-ulama. Tentunya ulama-ulama yang muktabar. Satu persatu diambil oleh Allah SWT. Dan realitinya kita juga tahu. Kalau seorang profesor, doktor, satu aja meninggal, 10.000 boleh ada yang ganti. Seorang engineer, lawyer, dan sebagainya mati, puluhan ribu boleh mengganti. Tapi kalau ulama yang meninggal dunia, subhanallah, kalau toh ada penggantinya pun, kualitinya, suasananya jauh berbeda. Mungkin pintarnya oke, tapi alimnya, marifatnya, takwanya kepada Allah SWT itu berbeda. Oleh itu saya sarankan pada diri saya sendiri ini, juga datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan sekalian, selagi para ulama-ulama yang muktabar, yang kita bisa melihat mereka bukan hanya pandai berbicara, tapi amalannya membawa kita dekat pada Allah SWT. Mari kita menuntut, mencari, dan selalu berbicara dengan beliau-beliau ini. Kita berguru. Karena menurut Asy-Syaikh Hasan Al-Banna, ilmu, sumber ilmu ada 3. Sumber ilmu. Hanya kalau kita mendapatkan ilmu itu ada 3 sumbernya. Pertama, guru. Kedua, membaca. Dan ketiga, bergaul. Ini sumber ilmu. Jadi berguru, tuan dan puan sekalian, boleh tuan-tuan datang pada tok guru atau mendatangkan tok guru. Itu teknik saja. Tapi sebenarnya afdolnya lah kita yang datang pada tok guru. Atau istilah orang tua juga, perigi yang mencari, timba yang cari perigi, bukan perigi yang cari timba. Tapi sekarang dunia sudah begitu modern, silakanlah. Baik dengan dunia maya, dengan Facebook dan sebagainya. Tapi kita lihat, para ulama-ulama yang muktabar, yang berkebudayaan dan baik, masih banyak, alhamdulillah. Kita boleh ikut. Jangan hanya banyak ulama yang retorik, yang berbicaranya meluap-luap, dalilnya luar biasa, tapi tidak ada amalan. Banyak yang semacam gitu. Dulu sudah saya ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di awal hadis Tambil Wafilin, kitab Tambil Wafilin, Sayyidina Abi Hurairah sampai pingsan 3 kali hanya karena mengenai hadis ini. Ya, supaya ingatan segar kembali pada datuk datin dan sekalian, saya ingatkan kembali. Hadis ini begini cerita singkatnya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu didatangi murid-muridnya. Ya, mungkin bahasa kita beginilah. Tuan guru, tolong sampaikan kepada kami satu hadis yang Tuan Guru dengar sendiri langsung dari Rasulullah SAW. Beliau menjawab, ya boleh. Insya Allah besok badal asar datang. Kalau sekarang mungkin diviralkan begitu, sampai teman-teman semua, badal asar besok ramai yang datang. Kalau ribuan begitulah istilahnya. Singkatnya cerita, Sayyidina Abu Hurairah akan menyampaikan hadis ini. Baru qala Rasulullah pingsan. Dan itu 3 kali berturut-turut pingsan.
Jadi setelah yang keempat kalinya dikuat-kuatkan dan mengatakan bagaimana putra-putriku atau murid-muridku, aku tidak pingsan. Hadis ini paling menakutkan. Saya paling takut karena dahsyatnya hadis ini. Justru yang pertama-tama diheret masuk neraka dengan kepala di bawah, kaki di atas diheret, campak ke neraka. Ada 4 golongan ini. Pertama, alim ulama. Subhanallah, bayangkan tuh. Bukan senang menjadi orang alim ulama. Apalagi ulama yang tidak kerana Allah. Sekarang banyak tuh guru, tuh alim ulama, tuh ustaz, tuh kiai. Terus saya ngomong ini, coba bayangkan. Tatkala tidak mempunyai jabatan apa-apa, lalu belum kaya, belum populer dan sebagainya. Bicaranya begitu tegas sekali. Pilih sudah duit banyak, pengaruh ada, dan sebagainya lain bicaranya. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan sekalian. Ini bukan karena Allah. Ada yang karena jabatan, karena takut dengan orang dan sebagainya. Cara berbicaranya sudah tidak benar. Jadi kalau tidak benar, nanti akhirnya akan mengelirukan pada para umatnya. Yang kedua, yang diheret sampai ke neraka, orang yang ahli baca Quran. Yang muqri, ahli baca Quran, mahafidz Quran, luar biasa, ayatina hafal dan sebagainya, bicara Quran luar biasa. Tapi ternyata tatkala disoal oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu? Dijawabnya juga tetap saya belajar dan mengajar Quran. Allah mengatakan bohong kamu. Malaikat juga mengatakan bohong kamu. Kamu hanya yang disebut seorang mukri, seorang hafidz, seorang Quran, dan kamu sudah dapat title itu di dunia. Heret masuk neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Masya Allah. Juga begitu. Alasannya berjuang untuk agama. Tapi bohong. Hanya ingin jadi pahlawan. Ini orang populer. Disebut pahlawan di dunia dan sebagainya. Dan terakhir adalah orang yang dermawan. Empat-empatnya ini perbuatan yang bukan senang, tuan dan puan sekalian. Tapi ancamannya begitu keras. Karena apa? Karena tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak lillahi taala. Maka dari itu saya mengajak pada diri saya, tuan sekalian, bukan senang untuk mengajak lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi di sini kalau kita jumpa ulama-ulama yang muktabar, yang baik, yang bagus, ayo kita cari. Kita hormati sebelum mereka ditarik satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini keterangannya cukup luar biasa. Menyenangkan sekali. Oleh karena kalau tuan-tuan ada buku, ada kitabnya, buka muka surat 70 ya. Baik, keterangannya begini, saya baca. Sekarang ini kita merasakan bahwa bumi ini semakin tandus dari para ulama akhirat yang merupakan pewaris para nabi. Mereka banyak yang telah meninggal dunia dan meninggalkan kita. Tahun demi tahun kita melihat para ulama dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekali yang dapat menggantikan mereka. Kalau toh ada yang menggantikan pun, maka kualitinya jauh lebih rendah dari mereka yang dahulu-dahulu. Subhanallah. Ini komen yang pertama. Dan ini realiti tuan-tuan sekalian. Seperti yang saya sebutkan tadilah. Kalau orang sarjana meninggal dunia, puluhan ribu boleh mengganti. Tapi kalau ulama, kalau mengganti pun kualitinya tuan sekalian. Contoh yang paling senang aja lah. Kadang-kadang kita lihat, untuk seorang ustadz, ustadzah, atau untuk guru yang istiqomah, untuk puasa Isnin Kamis pun sekarang susah nak dijumpai. Dan sembahyang sunnah, susah dijumpai. Terutama soal salat tahajud dan sebagainya itu. Jadi kalau berbicara memang senang. Tapi penampilannya itu Masya Allah. Jadi oleh karena itu, diingatkan dalam sebuah kitab Al-Hikam, carilah orang
sebagai sahabat atau teman, apa boleh guru, yang ucapannya membawa kita dekat kepada Allah, dan perbuatannya yang dilakukannya juga membawa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cari itu. Jangan pernah bergaul atau bersahabat siapapun, walaupun punya kedudukan, punya orang yang populer, glamour sekalipun, tapi kalau ucapannya membawa jauh daripada Allah SWT, apalagi perbuatannya membawa kita jauh daripada Allah, tolong hindarkanlah. Kita bisa merasa kok. Contohnya gini sajalah. Selepas saya bergaul dengan si fulan ini, katakan, kok saya alhamdulillah semakin dekat ke masjid, semakin suka pengajian, semakin suka sholat-sholat sunnah. Ini alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kenapa saya setelah bergaul dengan si fulan ini, justru saya semakin membangkang, semakin tidak suka amalan-amalan sunnah, semakin menjauhkan, semakin menghina orang, semakin merasa diri paling baik. Ini siapa? Kan Tuan dan Pan bisa merasakan itu. Jadi berhati-hati. Oke, kita teruskan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, apabila pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah agama yang dulunya sangat subur melahirkan ulama, kini sudah tidak begitu subur lagi. Metode pembelajarannya banyak yang telah dimodernkan. Akhirnya ia kehilangan ciri-ciri khas yang berkaitan pondok pesantren atau pondok-pondok keberkatan dan sopan santun penuntut. Dan ada pula pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang tetap dengan cara tradisinya yang lama, yang tidak mau menerima sedikit pun daripada sistem modern yang telah terbukti ada juga kebaikannya. Akhirnya lahirlah penuntut-penuntut yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba canggih yang ada di sekelilingnya. Ini keterangan yang kedua. Juga realiti masyarakat kita, anak-anak sekolah di agama, masih terdapat fenomena yang begini ini. Sistem pondok yang lama, yang mengaji kitab kuning yang syarat itu tidak mau perubahan, tidak mau dengan belajar-belajar akademik atau sistem modern. Akhirnya juga berjaya, namun dia tidak bisa menyesuaikan kehidupan yang sudah canggih begini ini. Kehidupan yang modern, sehingga terisolir. Ini banyak suasana begini. Tapi ada pula yang menerima sistem modern tapi hilang totok romonya, sopan santunnya. Ibadah-ibadah sunnahnya sudah menjadi hilang. Tawaduknya sudah menjadi hilang. Jadi sekarang tugas kita bagaimana kita mengkorelasikan, menghidupkan kembali suasana putra-putri kita walaupun tidak di pondok-pondok pesantren. Sekarang kita kebetulan oleh Allah SWT diberi kesempatan dengan pandemi ini agar lebih dekat dengan putra-putri kita. Sehingga kita bisa menilai antara paduan, keseimbangan antara akademik dengan agama, antara teori dengan amalan. Kita bisa melihat bagaimana anak kita yang sekolah itu kita bimbing di rumah. Kita jadikan rumah sekarang ini gua Hira. Kita kembali pada Rasulullah SAW sebelum berjuang. Duduk di gua Hira. 5 tahun sekalian. Merenung dan sebagainya. Kita jadikan uzlah. Kita jadikan pandemi ini positif. Bahwa kita dibikin oleh Allah Ta'ala situasi yang harus kita menerima pada begini. Kita godok putra-putri kita. Kita ajar. Mulai subuh sampai isya kita bisa berjamaah. Kita bisa bertadarus bersama mereka. Kita bisa membetulkan bacaan-bacaannya, cara wudunya dan sebagainya. Ini kesempatan yang terbaik. Setidaknya sudah berlaku 1 tahun.
Sudah banyak yang berhasil. Ada yang membawa putra-putrinya hatam Quran sebulan sekali. Ada setengah tahun sekali. Ada sekarang setahun sekali. Masya Allah. Kita tahniah dan syabas. Tapi mereka tidak ada konsep. Hanya menggerutu saja. Hanya ngeremeng, hanya ngomel saja. Akhirnya apa yang berlaku? Selama setahun putra-putrinya tidak sembahyang duha pun. Tidak sembahyang witir. Apalagi tahajud. Tolong tuan, setback sedikit. Kita gunakan kesempatan ini. Untuk mentarbiyah. Akademiknya bagus. Tapi ternyata sembahyang duhanya Masya Allah. Ya kalau boleh selalu kita ngaji dulu. Kita konsep 9 jenis sholat sunnah ini minimal. Kita lakukan secara istiqomah. Pertama syukur wudhu. Lepas wudhu dilatih putra-putri kita terus sholat sunnah. Setiap wudhu aja sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah, badiyah kita pelajari. Kita ajar anak kita. Setiap sholat wajib ada qobliyahnya. Badiyah tidak ada 2, ba'da subuh dan ba'da asar. Itu kita maklumkan, kita ajarkan, kita praktiskan, kita lihat. Sembilan sunnah. Duha. Yang ketiga, sembilan duha. Masya Allah. Bagi tuan-tuan yang selama ini biasanya hanya 1 salam, kita naikkan 2 salam. Ya sudah 2 salam, kita naikkan 3 salam. Begitulah, sampai 6 salam akhirnya. Itu ada peningkatan. Walaupun dalam situasi kita ini diuji oleh Allah Ta'ala, tapi kita bisa mendekatkan kepada Allah. Suasana berlaku pada seluruh dunia. Kenapa kita jadi bising-bising, bingung-bingung? Relax aja lah. Kita santai aja, tapi kita hadapi. Rasulullah tahiyatul masjid. Bagi tuan-tuan yang ada masjid, bagi ibu-ibu yang di rumah. Masjidnya di rumah ya tahiyatul masjid. Bismillah. Kemudian sunnah. Witir yang kelima. Sebelum tidur boleh, nanti pada tahajud pun boleh, terserah pilih mana itu. Sunat tahajud. Yang keenam, tahajud. Taubat yang ketujuh. Istikharah yang ke-8. Sembayang hajat yang ke-9. Nanti kalau ada sempat yang ke-10 adalah sholat sunnah, tasbih. Coba bayangkan. Sebegitu mudah, sebegitu rileks, enjoy, dan memakan masa tidak lama. Bacaannya juga sama. Tapi kalau tuan-tuan sembrono leke, ya sudah terbuang begitu saja 1 tahun ini. Jadi mari kita setback kembali. Kita pikir sekejap itu. Coba dibetulkan. Itu baru sholat sunnahnya. Belum baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya. Karena hadis sahih menyebutkan. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada 5. Pertama, orang itu setiap saatnya selalu zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah coba kita kenalkan. Kita praktiskan pada keluarga kita. Di mana saja berada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat thayyibah ini mengucapkan sekali saja bisa menggugurkan dosa-dosa yang luar biasa. Yang disebut la ilaha itu tahlil. Sementara kadang ada ustadz-ustadz yang konon, pintar dan sebagainya. Tahlil itu bid'ah. Ini salah besar tuh. Tahlil itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, hanya kalimat thayyibah ini. Diucapkan sekali. Orang ini contohnya orang Tionghoa ke India. Itu ada orang Melayu sendiri. Yang 80 tahun kafir. Bayangkan tuh. Kebetulan, ya Allah mengendaki dia jadi orang hebat. 5 hari sebelum meninggal dunia. Datang ke surau kita, jumpa Pak Imam kita. Tuan pengurusi kita. Anak mamulu agama Islam. Dan kita menyaksikan. Ya dia mengucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kukur. Dosa 80 tahun itu. Bayangkan. Sebegitu hebat. Dan ini kita ucapkan selalu. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kewajibannya sekali seumur hidup. Tapi mengulang-ulanginya adalah sunnah. Berkali-kali saya ingatkan tuan sekalian. Jadi datin-datin, ibu-ibu yang masuk ke pejabat, ke dapur. Apa salahnya
Assalamualaikum atau Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Hai dapur, sebelum aku masak, segala peringgan mangkok di sini saksikan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kali. Kenapa? Untuk menutup neraka jahanam. Bagi tuan-tuan yang di pejabat, cakap di pejabat, masuk kereta ucapkan. Allah, senang sekali. Tapi oleh karena kita tidak membiasakan, tidak mengaplikasikan, sebegitu mudah ganjaran yang besar jadi hilang begitu saja. Padahal yang menyebutkan waktan ba'da waktin. La ilallah diucapkan saat masa ke semasa. Pagi, petang, siang, malam. Terus kita basahkan bibir kita ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, itu masalahnya. Kita coba lakukan kita. Halo? Ya, baik. Kedua, ini hadis soalnya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Naswaikul Ibad itu. Apabila kita menerima ujian, apabila kita menerima kenikmatan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Masya Allah. Apabila kena musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mau mulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Itu amalan biasa kita. Coba kita lakukan. Maksud kami itulah. Tuhan sekalian. Ya. Jadi alhamdulillah. Ini salah satu di antara apa yang harus kita ajarkan kepada diri kita, keluarga kita dan sebagainya di musim-musim yang semacam gini ini. Baik, saya teruskan sedikit keterangannya. Di segi lain pula, banyak penuntut yang datang ke pondok pesantren bukan dengan kemauannya sendiri, tetapi atas paksaan dari orang tuanya. Dan ada pula yang datang belajar ke pondok sebagai pelarian dari keadaan yang sudah tidak dapat dikawal di kampung halamannya. Ketika itu ibu bapa sudah habis akal untuk membimbing anak mereka. Maka ketika itulah maka anak mereka diserahkan di pondok-pondok pesantren untuk diperbaiki. Jadi pondok-pondok tidak ubahnya seperti bengkel untuk anak-anak yang sudah rosak. Untunglah kalau anak yang seperti ini dapat berubah. Kalau tidak, maka akan berkumpul di pondok-pondok anak-anak yang sudah tidak dapat diurus lagi, maka dengan itu mereka akan membentuk satu fenomena baru dalam kawasan sekolahan. Coba. Ini satu komentar kata satu nasihat yang begitu menarik sekali. Jadi ada kadang-kadang, dan ini bukan kadang-kadang, ini realitanya begitu. Bila putra-putrinya sudah, orang tua ada tobat dah bingung dah habis akal bagaimana, maka dilarikan ke pondok-pondok. Mereka bukan datang dengan kemauannya, tapi dalam keadaan keterpaksaannya. Ya. Dalam keadaan dia sendiri tidak siap. Akhirnya pondok-pondok itu seolah macam tadilah bengkel. Bengkelnya tempatnya orang-orang yang rusak. Lah kalau boleh dibetulkan, anak itu alhamdulillah lah, syukur kita. Kita merasa syukur. Tapi kalau ternyata
justru anak-anak itu punya teman. Kan banyak di pondok di asrama itu. Dari grup sana, dari kampung sana, dia datang-datang rusak. Dari sini rusak. Jadi tahu-tahu kumpul ada 5 orang yang sudah rusak, yang tak betul, maka membentuk satu grup. Nah, akhirnya terjadilah satu fenomena yang baru. Ada satu kelompok-kelompok yang tidak sehat, yang mengganggu institusi pondok tersebut. Nah, ini suasana yang berlaku di asrama-asrama atau di pondok-pondok, terutama pondok agama. Kenapa kadang-kadang pondok agama jadi begitu? Karena inilah kadang-kadang ada sesuatu yang berlaku yang anak itu tidak siap. Subhanallah. Jarang sekali orang tua yang anaknya pintar-pintar itu diantar ke pondok. Tapi biasanya diantar ke di pihak-pihak di akademik dan sebagainya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Datin, kita agak prihatin sedikitnya. Kalau toh kita tidak antar ke pondok tadi, marilah kesempatan Allah memberi kepada kita untuk melihat dengan langsung kepada putra-putri kita ini. Kita coba perbetulkan dengan kemampuan kita, insya Allah. Karena ada pepatah Arab menyebutkan manjadda wajadda. Siapa yang sungguh-sungguh mesti akan mendapatkannya. Man salat darbi aswasar, berjalan mesti akan sampai tujuan. Jadi itu aja persoalannya itu. Kesungguhan kita untuk mentarbiah diri dan keluarga. Supaya muncul satu generasi atau anak-anak sekalian yang paham. Yang agama ini bukan hanya merupakan satu tempelan saja. Tapi mesti dilakukan. Ya, bukan satu takuan, tapi menjadikan satu amaliyahnya. Baik, komen terakhir di sini disebutkan. Jarang sekali kita mendapati orang tuanya yang anaknya pandai diantar ke pondok. Itu saya sebutkan tadilah. Oleh karena itu, mari kita bersama mengembalikan martabat pondok atau sekolah agama. Sekolah-sekolah agama, mari kita memilih ya quality ya, menambahkan quality penuntut guru-guru, penuntut-penuntut, guru-guru, tempat belajar yang menambah sistem pembelajaran yang mengumpulkan antara cara-cara modern dengan tradisional yang penuh berkah dan sopan santun, dengan cara modern yang dapat diambil manfaatnya, supaya lahir satu generasi yang seimbang dan mantap, yang mempunyai kekuatan rohaniyah dan fisikal yang sehat, sehingga mereka dapat berhadapan dengan tantangan zaman yang sangat menggelisahkan kita ini. Nah, itu salah satu solusi yang harus kita hadapi. Jadi mari bersama-sama. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun dan apapun. Situasi kita sudah begini, jadi orangnya anak kita juga. Tanggung jawab kita bersama. Kita bersama-sama mewujudkan suasana bahwa ajaran Islam ini bukan hanya teori tapi dengan praktis. Bukan hanya daripada ilmiah, juga mesti dengan amaliyah. Ada bimbingan-bimbingan itu. Baik. Datuk Datin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kita yang pertama yang perlu saya sampaikan. Baik. Satu lagi hadis yang perlu saya sampaikan pada Datuk Datinnya sekalian, yaitu tuntutlah ilmu sebelum diangkat. Ini ada korelasi, ada hubungannya begitu, maka saya bacakan hadis ini. An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabda wa yurfa wa jama'a baina asbu'aihi al-wusta wallati 'alal ibham hakadha. Thumma qala al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nas. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya lebih kurang,
Daripada Abu Umamah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu sebelum ia dicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan menggambarkan jari tengahnya, mengembarkan tengahnya dan telunjuknya sambil bersabda, orang yang alim dan orang yang belajar itu agama itu sama-sama dalam mendapat pahala. Dan orang yang lain dari mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikannya. Jadi begitu penting. Jadi Sabi menyampaikan begini, ya, orang alim dan orang yang belajar ilmu agama itu dua-duanya ada kebaikan, yang lain tidak ada. Jadi sekarang mari saya mengajak pada diri saya Tuhan sekalian, terus menuntut, ya, sebelum ilmu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi, dengan 3 cara masih ingat tadi ya. Pertama berguru, kedua membaca, bacaan yang akurat, bacaan yang paling benar, yaitu Al-Quranul Karim. Di situ ada rahasia-rahasia kehidupan dan katalog dalam kehidupan. Siapa membaca Quran mesti sukses dan sebagainya. Namun ingat, membaca Al-Quran itu ada 2 cara, ada qiraah, ada tilawah. Qiraah itu membaca saja. Paham tidak paham, baca satu qiraah. Tapi tilawah itu artinya membaca, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan. Masya Allah. Sebagai tuntutan Quran, hak Quran itu 4. Dibaca, dipahami, diamalkan dan diajarkan. Jadi tilawah. Kita ajar tilawah, membaca Al-Quranul Karim. Kita baca Quran. Kita bergurukan pada tuan-tuan guru, para ustadz-ustadzah sekalian. Di qiraah, baca Quran. Dan yang ketiga bergaul. Bergaul itu juga bisa menghasilkan ilmu. Pergaulan. Dalam ilmu pergaulan. Bergaul, menurut Abu Hanifah, ada sistem pergaulan. Ada sistem pergaulan yang perlu kita pahami dengan benar-benar begini. Beliau mengabarkan triangle, 3 segi sama sisi. Di atas namanya ulama. Siapa yang tidak bergaul dengan ulama, dia akan rugi di bidang agama. Garis bawah ke kanan, umara. Umara itu pemimpin. Siapa yang tidak bergaul pemimpin akan hilang dunia. Dan garis ke kiri, lintang sana adalah hukama, cendekiawan. Dan siapa yang tidak perlu dengan cendekiawan, menjadi orang OKB. Orang yang oke bos. Orang yang tidak kritis. Orang yang iya saja. Ya, orang yes man saja. Jadi mari, pandai-pandailah kita memilih dan memilah. Jadi bergaul dengan ulama, umara dan hukama. Itu sistem Abu Hanifah. Mengajarkan demikian. Jadi saya mengajak pada diri saya juga begitu Tuhan sekalian. Jadi perbanyak kita membaca Al-Quranul Karim, tilawah Al-Quran, kemudian kita berguru dengan tuan guru yang muktabar, yang sebagai tuan-tuan tahu sendiri melihat guru yang bagaimana, yang bukan hanya ucapannya saja, tapi amalannya kita mesti tahu dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bergaul. Nah, ingat dulu, dalam sistem pergaulan, ada 7 sistem pergaulan. Siapa yang pertama, siapa bergaul pada sultan. Sultan itu pemimpin, biasanya sok sombong. Kedua, siapa yang suka bergaul dengan orang-orang zalim, orang-orang fasik, akan semakin berani melakukan dosa. Yang ketiga, siapa suka bergaul dengan orang-orang kaya, maka dia akan suka berbicara tentang kebendaan. Yang keempat, siapa suka bergaul dengan wanita, maka dia hilang akalnya. Alakannya hilang. Dan yang kelima, siapa suka bergaul dengan orang-orang fakir miskin, maka dia akan lebih syukur
akan mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Kita selalu datang melihat orang-orang fakir ini bawah kita, maka kita syukur. Yang keenam, siapa suka bergaul dengan para alim ulama, maka dia akan tambah ilmunya. Dan yang terakhir, siapa bergaul dengan abid ahli ibadah, akan tambah ibadahnya. Jadi Tuhan sekalian, pandai-pandailah memilih dan memilah yang masing-masing membawa efek masing-masing. Bukan tidak boleh kita tapi berhati-hatilah. Jadi ingat, tapi kaidahnya, jadikan sahabat orang yang ucapan dan perbuatannya membawa dekat kita kepada Allah SWT. Itu kunci. Rahasia kuncinya di situ. Siapa saja yang kita bergaul dengan mereka, yang ucapannya dan perbuatannya membawa dekat pada Allah SWT, maka itu kita jadikan teman, jadikan sahabat. Tapi siapa saja yang setelah kita bergaul dengan mereka, ucapannya dan perbuatannya membawa kita jauh dari Allah SWT, tolong Tuhan dan hindarkanlah. Bye-bye, ucapkanlah selamat jalan. Oke, Tuan dan Puan, agaknya pertemuan perdana kita malam hari ini itu aja dulu ya. Insya Allah ada manfaatnya. Kita akan bersua kembali di bulan hadapan. Di kitab yang sama kita teruskan. Jadi itu saja. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Ta'ala. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, baradatun, taibatan, warabun wafur. Dan Allah segera mencabut wabak corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa san thayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira bi rahmin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah.